Itu kan juga pertanyaan yang juga cukup menarik, Mas. Apakah nanti ketika arsitek itu dibantu AI pada porsi mana sehingga dia itu, atau apa ya, pada bagian porsi mana sehingga ketika hasilnya keluar itu dia masih bisa mengklaim ini karya saya, bukan karya AI. Ini saya lagi coba bayangin ke depan nih, kan tadi anggap AI sudah rata, terus akhirnya pendidikan arsitektur dirubah, semua diajarin yang sama gitu. Nah ke depan padahal kan kita di sisi arsitek kita ini perlu diferensiasi ya. Nah apa yang harus kita lakukan? Khawatirnya itu semua sama. Karena kemampuan prompting kita sama. Padahal kita tetap perlu diferensiasi. Apa yang harus kita lakukan? Atau menyerah saja? Jawab dewe. Tapi ini uniknya sih, kalau kita ngomong diferensiasi gitu, si AI ini selama saya mencoba 6 bulan ini gitu, tidak pernah ada satu prompting walaupun sama menghasilkan gambar yang sama. Meskipun promptingnya sama persis. Keluarnya lain. Kecuali kita coba lagi lain gitu. Kecuali kita punya kode si gambar itu. Jadi setiap gambar yang keluar itu punya kode. Jadi kode-kode angka panjang belum gitu. Nah, kalau kita prompting terus kita tambahin kode itu, kita akan sama persis karena kita hanya merecall memorinya si AI itu untuk keluarin gambar itu. Tapi selama tidak menggunakan si kode itu, seed namanya, itu akan berbeda. Jauh nggak perbedaannya? Bisa jauh. Bisa jauh ya? Yang tadi mungkin yang tadi ya. Yang saya nggak ikutan ya. Yang saya nggak ikutan ya. Yang saya belum datang tadi loh. Saya coba. Saya keluar dulu sama gimana? Saya mencoba untuk memprompting karyanya, maksudnya mencoba menduplikasi karyanya Mas Andi Rahman gitu dengan satu prompting. Itu udah saya iterasi sampai 4 atau 5 kali, dia menghasilkan sesuatu yang berbeda semua 4 atau 5 kali itu. Tidak ada sama sekali kecuali keyword-keyword yang memang saya butuhkan. Kayak misal batu bata gitu. Lokasi gitu, dia akan sama, tapi tidak berarti di tempat yang sama. Tapi dia akan berbeda, tapi bentuknya moodnya yang sama gitu. Nah itu dia akan memunculkan diferensiasi terus gitu. Nah cuman memang pertanyaannya mau diferensiasi yang seperti apa, itu sih sebenarnya. Jadi tetap gali ke diri sendiri kita ya sebagai arsitek ya. Pengambil keputusan tetap manusianya. Nah tadi sih harus bijak sebenarnya untuk menggunakan dan mengambil keputusan itu tentu dengan background knowledge yang bagus. Kalau enggak ya serampangan. Gitu sih. Karena aku bisa menduplikat karya siapapun jadinya. Tidak sama persis, tetapi ide besarnya bisa aku duplikat gitu. Makanya kan isu dari AI itu adalah tentang copyright. Ya betul. Itu kan juga pertanyaan yang juga cukup menarik, Mas. Apakah nanti ketika arsitek itu dibantu AI pada porsi mana sehingga dia itu, atau pada bagian porsi mana sehingga ketika hasilnya keluar itu dia masih bisa mengklaim ini karya saya, bukan karya AI. Itu bagaimana? Hal-hal yang berat ini berat banget ini. AI Andi Rahman ini maksudnya AI Andi Rahman. Kan nanti kita ngomong ini karya saya, diprotes, bukan itu AI itu. Iya. Sampai batu. Panitianya gimana ini? Mau makan pecel dulu? Harusnya minum. Siap ngedit ya. Kalau menurut saya sih selama kita melakukan dengan sadar, terus sadar siapa yang kita jiplak dan kita mau jujur, saya rasa itu jadi lebih moral dulu sih gitu. Karena kalau tanpa moral AI sih ya sama itu, aja ya kayak plagiasi gitu ya. Gitu. Tanpa AI pun bisa terjadi gitu ya. Enggak, maksudnya ini bukan plagiasi, Mas, tapi bobot kita sama AI. Ya. Sehingga karya ini tetap karya si arsitek, bukan AI-nya gitu. Kalau menurut saya pribadi sih selama
AI itu hanya dijadikan sebagai referensi dalam proses, tidak pada proses prarancangan gitu ya, DD gitu-gitu sih mungkin masih bisa kita akuin sebagai karya kita. Karya kita ya. Karena dia semacam hanya referensi gitu ya. Referensi kan itu sama juga kan kita ngelihat gambar-gambar yang kita dapat gitu. Tapi kan AI mengolah. Dia melakukan olahan tuh. Jadi sebetulnya kan dia melakukan effort mendesain. Iya, mendesain. Iya, dia juga mendesain. Jadi suatu saat kita mempublish, terus si AI merasa dia ngecek sendiri, terus dia menjelaskan, itu karya, kadang suka ada email itu karya saya, kata AI. Lama-lama gitu nih. Iya. Bisa jadi ya. Kan di asisten kita, Mas. Tapi kan dia tumbuh dan berkembang sendiri. Itu karya saya. Semakin pintar. Kayak Jarvis. Bisa jadi ya? Mungkin ya. Mungkin sekali sih. Karena saya pernah tuh nanyain ke... Ini berarti ahli AI, boleh silakan komen ya. Mungkin beda pendapat. Saya pernah dimarahin, saya tanya sama orang-orang komputer kan. Saya kan pasti penasaran banget, AI ini tuh bisa apa? Wait, pertanyaan kamu salah gitu. Pertanyaan kamu itu AI itu bisa jadi bisa sampai apa itu salah katanya. Jadi AI ini mau kamu gunain untuk apa gitu. Karena dia tuh bisa melakukan apapun sesuai dengan yang kalian butuhkan. Katanya gitu. Ya, itu kan pertanyaan ya, karena kita sering lihat film itu kan ya. Bisa jadi hidup dia. Tapi menguasai kita. Kalau ini. Saya rasa yang kita dipublish di permukaan ini itu tuh paling cuma 30%. Yang tidak dipublish itu 80% yang mungkin udah sampai mana. Sudah. Betul. Jadi kita ini kayak menebak-nebak permukaan dan dalam. Betul. Jadi kalau yang sekian persen itu dengerin kita, mereka paling belum tahu dia. Udah tahu gitu. Ya kayak mungkin kalau kita dengerin podcast kita yang terakhir itu tuh udah berbeda untuk hari ini gitu. Apa statementnya? Cepet banget. Padahal baru 6 bulan ya. 6 bulan lah. Kecepatan kan. Cepet banget. Yes. 1000-an AI keluar loh. 1000-an ada 1000-an AI keluar. Maksudnya itu 1000 itu program tentang terkait AI itu. Terkait AI. Tentang mengelola suara, mengelola gambar. Pak Jokowi bisa nyanyi, terus bisa membuat wajah, deepfake gitu ya. Terus ya itu gambar animasi. Itu awalnya yang di media sosial yang wajah kita sekarang kalau tua bagaimana itu kan TikTok itu udah AI banget itu TikTok. TikTok udah memanfaatkan AI sejak lama. Bahaya banget ya kalau nanti ada perampok, kelihatan mukanya diganti muka kita gitu. Bisa banget. Katanya sekarang sudah ke voice itu Mas ya. Iya, udah sudah voice sudah bisa menyamai suara orang. Ngambil suaranya Mas Andi, terus aku duplikat di program itu, terus aku suruh nyanyi-nyanyi, bisa gitu. Atau aku ngerekam suaraku untuk jadi suaranya Mas Andi, bisa gitu. Dan dimasukkan ke videonya Mas Bondan bisa juga gitu. Jadi pokoknya udah. Nanti gini aja, tolong suaranya ambil penyanyi yang bagus. Enggak balas-balas. Jadi kebayang yang gak sinkron di mana nih antara penampilan, suara dan konten. Beda semua. Gitu sih. Tapi isu yang paling utama sih sebenarnya kalau kita ngomongin isu tentang data pribadi sih. Iya. Kayak ini data pribadi gitu. Iya, betul. Data pribadi. Gimana? Apa yang harus dilakukan data pribadi gimana? Karena kan sudah terlanjur. Sudah terlanjur masukin ke Google. Enggak tahu jawabannya. Bisa di cancel. Diambil juga bisa. Data pribadi itu yang paling horor itu. Di situ sih isu utamanya. Iya, betul. Makanya itu ya harus punya rule. Maksudnya penyedia itu memang harus punya rule. Gimana pinjol kemana-mana ini?
Horornya sih di situ. Kalau di arsitek sih saya rasa sih masih aman-aman aja ya, maksudnya dengan konteks yang sekarang ini itu malah jadi bisa jadi personal asisten banget gitu. Misalnya Mas Andi, aku punya ide kayak gini tapi males sketsa atau biar deliverynya cepet pakai sketsa kan mungkin terjemahannya banyak, ya udah tinggal ngetik aja 1 jam kasihin ke asisten kayak gini loh kurang lebih, ntar ininya dirubah dikit ya itu jadi cepet gitu. Itu yang tadinya butuh waktu 3 hari 2 hari mungkin sejam diskusi udah langsung terus males sketsa tangan gitu interior running ini loh udah jadi kata. Tapi itu bukannya gini Mas ya, ini ya pendapat orang ya, saya sebagai orang awam ya, itu seperti kayak software lah. Software ya, misalkan software itu kan membantu arsitek. Tapi kalau arsiteknya nggak bisa juga kan juga nggak bisa juga kan? Nggak bisa juga kan. Nah kalau itu tadi prompting kan juga termasuk satu yang harus kita pelajari kan ya Mas. Kalau kita nggak bisa kan ya nggak bisa juga kan. Iya, jadi ngaco juga. Iya benar. Tapi kan prompting lebih mudah daripada sketsa kan, hanya kata-kata teks kan lebih mudah dipelajari. Jadi lebih cepat itu ya, lebih gampang itu. Tagline-nya generatif AI itu yang membatasi adalah imajinasimu katanya gitu. Iya. Kan hampir tiap hari kalau kita lihat media sosial kita kan ada itu kan. Ada ya renderan versi AI itu kan. Ya di media sosial kita ya tiap hari muncul itu ya. Orang yang nyoba-nyoba lah teman-teman kita itu ya nyoba ya. Mas kamu udah nyoba? Udah. Sudah dipublish? Enggak cocok. Seperti yang Beda. mau ya. Kayak enggak, masih belum arsitekturnya belum pas gitu ya. Kayak terasa masih kayak ngambil ini di blur. Proporsi gaya masih kayak aneh itu ya, belum pas lah itu lah. Ini cuma menyenangkan diri sendiri deh. Sebenarnya khawatir. Ngomongnya di sini belum. Padahal udah daftar jadi sales printing 3D. Karena ya cepet banget sih emang di luar apa ya, di luar perkiraan kecepatan namanya perkembangannya ya. Perkembangannya. Saya kepikiran ini lagi-lagi ke depan ya. Jadi mestinya ya kita ini biro ini bikin kantor bersama, AI bersama. Ini arsitek hanya prinsipalnya aja, AI-nya barengan. Karena tapi kan nanti bukannya malah keluarnya jadi sama Mas? Kan tergantung promptingnya. Jadinya bersama, terus ininya baru nyebar lagi. Itu lebih hemat efisiensi daripada semua konsultan masing-masing punya AI sendiri. Padahal prosesnya sama. Yang prosesnya sama ini ya digabungin. Jadi kantor bersama. Satu atap. Klien satu atap. Kliennya bingung ya. Ini ke siapa aku ini ya? Ke siapa ini ya? Tapi kan praktek kantor bersama itu sebenarnya sudah banyak kan ya. Di luar itu sudah banyak. Satu building banyak biro. Oh ya. Dan mereka sharing, ada yang sharing drafter, ada yang sharing divisi apanya sharing, divisi grafiknya sharing. Nah dari situ sebenarnya kita kembangkan. Mungkin di masa depan yang sharing ini adalah divisi AI. Iya. Karena kan kayak si Zahadid si Peter Schumacher ya. Schumacher. Ingat itu kan dia punya tim. Nggak usah dipraktekin gini Mas. Bawaan. Dia kan punya tim coding sendiri kan gitu. Jadi yang maksudnya dia biro arsitek tapi dia punya tim coding. Betul, karena memang dia kan spesifik Mas, khusus dia. Makanya dia nggak bisa ditiru kan. Sekali meniru langsung kelihatan. Jadi punya tim sendiri untuk develop. Iya, betul. Program sendiri, software sendiri ya, sampai yang material itu membuat software sendiri juga. Advance ya. Berarti nanti undang-undang arsitek berubah lagi ya? Iya. Itu masukkan AI ke dalam salah satu. Dan ini kan masih belum masuk di
IAI kan Mas ya. Masuk di radarnya IAI ya. Belum IAI, AI susah soalnya. IAI, AI. Karena mungkin ini semua orang tuh wait and see sih. Wait and see ya. Gitu apa yang terjadi sih gitu. Sampai kapan nih? Wait and see semua. Wait and see. 6 bulan ke depan. Jadi kita melihatnya per 6 bulan. Sebenarnya sampai pekerjaan udah nggak ada. Nah itu diambil alih Per semua. 6 bulan dievaluasi. Ya, unik banget sih kalau. Tapi ya itu sih menurut saya kita harus kenal sih, nggak boleh. Ya ini kan bagian dari apa ya, kemajuan teknologi lah, keniscayaan lah. Jadi nggak bisa kita bendung gitu ya. Cuman bagaimana kita secara bijak menyikapi ini gitu ya. Sekali. Di antara mau Mas? Iya. Oh bener. Oh kalau gitu Mas Bondan aja. Padahal nggak mau ngomong. Gimana? Ya mau kan berdua. Kayak dulu pacaran. Kamu. Tadi saya mau ngomong apa ya? Iya, sama-sama ke distract jadi lupa. Oh ini kan dengan AI ini kurang lebih pendekatan semua arsitek akan jadi sama lah ya. Karena memakai sistem proses tools yang sama. Jadi ke depan sih menurut saya justru yang lebih diperdalam adalah ke diri sendirinya. Kalau masalah keluarnya akan melalui tools yang sama sih. Jadi ke diri sendiri diperdalam. Kita nih concern di mana? Apakah di social space? Apakah di detail? Iya, betul. Mungkin betul. gitu sih. Ya. Kok jadi saya langsung menyenangkan diri dulu. Narasumber kedua. Berarti masih cerah masa depan kita ya. Gimana itu? Saya ngawur apa gimana? Ternyata dibantah. Enggak sih, tapi benar sih. Maksudnya tuh semua harus di diri kita sih untuk ngelihat itu harus ke personal karena itu jadi in general kan. Si tools itu akan general. Yang buat unik itu ya pribadi masing-masing gitu. Itu yang akan membuat sebuah karya. Mungkin hasil prompting itu tapi itu jadi Mas Andi banget, Mas Yuli banget, Mas Bondan banget gitu. Terus bagaimana dengan biro yang apa? Bukan apa sih istilah, kalau ini kan Mas Andi kelihatan ya. Kalau biro yang Kecil, bukan biro yang besar, general, biro yang general, yang tidak ada satu general. orang yang prinsipal gitu kan, berarti tidak ada pengambil keputusan ya. Iya, mengambil keputusan yang unik gitu, yang personal approach gitu enggak. Akhirnya jadi general juga sih, jadi general juga. Lumayan lah, nambah cerah satu lah. Tapi yang general tadi yang terserang tadi. Lo kuenya tuh banyak yang di general. Kita tuh segini berarti. Tapi yang saya rasain 6 bulan ini shortcut sih. Cuman itu yang saya rasain ya. Saat kita mendesain itu jadi cepat prosesnya. Ini tanya Mas ya. Kan Saman sudah mempelajari 6 bulan ini. Ya inilah. Apakah Mas Widi itu sudah pernah ya, dalam selama 6 bulan ini mempraktekkan itu? Jadi betulan proyek real, dapat proyek real, terus mencoba memakai asisten AI, lalu disampaikan ke klien, deal, goal, itu pernah nggak Mas? Ke kliennya saya nggak pernah membawa AI, tapi di proses behind-nya diskusi sama tim sudah menggunakan itu ya, terus. Tapi nggak cerita ke klien, intinya langsung betul-betul pakai AI. Bayarnya jadi murah. Ini klien dengar dulu. Ini klien denger ini. Mas klien denger. Gimana coba? Kalau gitu kontak saya aja. Pak, yang kemarin ditagih aja lagi lah. Jadi proses diskusinya biasanya gitu. Karena kan di studio itu ada. Tapi sama sempurnakan gitu ya, sempurnakan sehingga proper gitu ya, jadi tetap oke gitu ya. Karena kan tadi untuk nyari referensi jadi gampang gitu. Kita punya deal, kita pengen buat apa nih, buat tropis modern misalnya, apa aja kayak gitu.
Terus modernnya kayak mana? Semua orang akan memprompting. Misalnya, oh ini kayak gini nggak? Oh enggak, ini kayaknya bagusnya di gini-gini. Jadi ada proses berarsitekturnya juga gitu di situ. Gitu. Jadi nggak terima jadi juga. Karena kan mungkin tidak hasil prompting itu tidak konteks tadi gitu ya. Jadi tetap tadi kata Mas Yuli itu kita harus jadi peran utama kita. Dan nantinya memang semua arsitek make ya. Akan kan kita harus belajar prompting tadi. Iya. Udah mau buka kursus? Aduh. Tapi ini enggak tahu Mas. Langsung diputus. Tapi Masih nggak terima. Tapi gini Mas, ini kita ngomong ya, kan beberapa tahun yang lalu BIM itu kan sempat gitu. Sempat. Wah semua ramai BIM semua, harus nanti semua pakai BIM. Tapi kan faktanya sampai sekarang di Indonesia juga nggak terlalu juga kan yang arsitek yang pakai BIM kan. Karena apakah AI nanti juga begitu atau karena si delivery BIM itu lumayan agak lama Mas gitu. Untuk proses belajarnya, untuk apa namanya ya, kemudahan dalam menggunakan keseragaman lah ke semua itu sulit gitu. Dibanding dengan misal SketchUp, semua orang SketchUp kan sampai sekarang akhirnya juga nggak terjadi rata, kan itu kan ya rata gitu. Tapi kalau ngeliat di AI dengan kemudahan yang dia tawarkan itu sangat menggiurkan. Dengan kemudahan itu kalau BIM kan kita prosesnya banyak, source-nya betul. Itu ya gitu. Dan tidak mudah shifting yang dari misalnya SketchUp ke BIM atau CAD ke BIM itu. Padahal kan itu juga trainingnya sering berkali-kali terus-terusan. Tapi nggak ada yang pakai juga. Merata. Tapi kalau rasanya kalau ini dengan kemudahan itu mungkin akan dilirik gitu untuk proses ya. Nanti untuk tapi bisa jadi finishing tetap tetap. Saya rasa sih tetap untuk opsi-opsi lah. Untuk opsi-opsi itu. Sebenarnya memang kesimpulannya memang yang bertarung adalah dari masing-masing arsiteknya ya sebenarnya. Dengan ciri khas yang ingin dia tonjolkan itu kan tetap yang jadi nilai jualnya itu loh. Kalau pakai AI tadi kan jadinya general kan, bisa sama semua gitu loh. Kecuali si arsitek atau yang make itu punya sesuatu yang memang ingin dia tonjolkan kan gitu kan. Kalau nggak ada itu ya sudah selesai kan. Sama semua gitu ya. Ya, ini gambarannya sederhana itu adalah misalnya Mas Andi Rahman timnya pakai AI beragam. Yang memutuskan kan Mas Andi Rahman, yang dia itu udah punya pakem, anggap aja punya pakem taste yang akan terjaga walaupun di prompting hasilnya itu ada 1000, Mas Andi Rahman akan memilih yang sesuai dengan citra dia. Iya betul. Saya rasa itu. Iya berarti sama seperti itu menggantikan tadi Mas ya, staff kita tadi ya. Nah lo staffnya menggantikan. Untuk kameramen tetap masih keywordnya bayar itu, tapi itu untuk yang perusahaan besar, yang arsiteknya ratusan. Kalau yang arsitek masih 20 aman lah. Tidak ada. Ada lagi yang mau ditanya lo? Ya, kesimpulannya berarti arsitek nggak usah disimpulkan Mas. Nggak usah disimpulkan. Berat nanti sampai pertanggung jawabannya. Nggak usah disimpulkan. Pembicaraan episode ini nanti dievaluasi 6 bulan lagi. Jadi sebenarnya nggak usah disimpulkan. Nggak perlu. Itu berupa kesimpulan. Kesimpulannya adalah dievaluasi 6 bulan lagi. Kita syuting lagi 6 bulan lagi guys. Ada sesuatu hal yang baru. Jadi dari Om Widi sendiri deg-degan nggak sih nunggu 6 bulan ke depan? Kalau aku sih setelah makin mempelajari ini sebenarnya ada ketakutan juga, ada ketakutan gitu. Semakin mendalami, semakin takut gitu ya. Karena jadi apa yang kita rasain 6 bulan yang lalu lah itu yang libet, makin kesini makin gampang, tapi hasilnya itu lebih bagus daripada 6 bulan yang lalu gitu teknologinya. Karena mereka itu kayak upgrade dan update terus gitu teknologinya. Iya. Gitu. Berarti tadi kata kuncinya Mas, semakin mendalami semakin takut. Gak usah mendalami kita. Itu podcastnya bukan. Tapi Rahno kita ini mendalami kalau sudah keluar.
Anggap kita nggak ngomong apa-apa tadi. Skip aja dan skip aja. Anggap kita meracau lah sebenarnya. Itu kesimpulannya Mas Andi itu gitu maksudnya. Jadi anggap tidak ada apa-apa. Itu akan mengamankan dunia. Tapi takut campur bahagia nggak sih? Maksudnya, wah cerah nih, maksudnya ke depan nih excited akan ada sesuatu yang baru dan menantang gitu nggak? Kalau kebetulan karena saya orang yang penasaran gitu ya, itu jadi sangat menyenangkan untuk pribadi, karena itu ada hal-hal yang baru menurut saya itu bisa saya develop gitu untuk pribadi ya. Gitu. Ya. Gitu. Tapi untuk biro, kalau untuk secara in general itu jadi sangat ya harus aware lah gitu. Iya. Harus aware terhadap itu. Tapi kalau untuk pribadi sih seneng banget gitu karena banyak tadi dari proses yang tadi panjang banget itu jadi pendek, terus memudah source-nya jadi sedikit gitu. Tapi sebenarnya ini kampanye, ayo pakai AI atau ayo nggak usah pakai AI. Kampanyenya sih. Ayo kita bijak menggunakan AI. Pajak. bijak dalam mendengarkan podcast ini. Iya. Jangan di-skip pokoknya. Intinya itu. Iya itu sih emang harus. Ya saya selalu ngomong sih kemana-mana gitu. Harus kenal lah gitu lah, harus kenal lah. Karena itu akan karena kenal kita harus tahu nih positioning kita tuh di mana dan harus ngapain menghadapi si AI ini gitu. Karena kalau enggak ntar kalau ke-skip ternyata ini sangat bisa membantu malah kita yang rugi misalnya. Atau malah ini jadi bencana tapi kita nggak apa ya? Nggak sadar. Nggak sadar untuk melakukan itu. Itu dipakai orang lain untuk mengalahkan kita. Nah, itu. Harus lo kalau tender ya aja kan. Ya. Intinya itu pokoknya ada satu yang baru, kalau bisa pakai gitu kan. Ya. Pakai, kenali, kira-kira membahayakan harus ngapain, kalau bermanfaat harus ngapain. Itu sih. Oke. Ya, saya rasa cukup ya. Iya, sudah panas. Sudah deg-degan. Iya, mau ngambil kesimpulan tapi nggak boleh. Nggak boleh guys. Sudah nunggu 6 bulan. Kita lihat AI seperti apa. Iya, 6 bulan lagi ya. Atau mau memprediksi 6 bulan ke depan? Kita lihat nanti 6 bulan ke depan. Ya, yang pemirsa podcast biar nunggu kita sama 6 bulan lagi. Bener nggak prediksinya Om Idi? Semua nungguin di rumahnya gitu. Iya loh, boleh loh kayak gitu kan? Nggak tahu sih, nggak punya prediksi. Cuman yang saya rasakan. Jaya. Iklan malah. Om Andre. Yang saya rasakan sih ini akan kalau dari teknologinya akan running cepet banget. Gitu. Tapi runningnya bakal seberapa itu yang misteri. Akan banyak muncul lagi tools yang aneh-aneh yang tidak tahu apakah itu jadi waste apa jadi bermanfaat. Itu sih. 2030 tadi. 2030 itu dia titik kesempurnaan Turing test. Jadi besok tidak bisa membedakan mana orang mana mesin. Serem. Ya itulah saatnya si Terminator lahir dia. Lagi Skynet akan keluar. Mana belum pensiun kayaknya. Kalau udah pensiun masih penting ya. Aku pindah ke jurusan komputer. Aku tak pindah ke jurusan elektro. Aku tetap sales. Mas Andi apa? Jual bata. Masih. Luar biasa jawabannya. Oke Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Widi ilmunya tentang AI yang membuka wawasan kita lah ya. Dan semoga juga membuka wawasan teman-teman pemirsa podcast Belajar Arsitektur dan
A345 Podcast. Semoga bermanfaat ya, dan ya kita bisa aware ya Mas ya, notice dan mempersiapkan diri dalam menghadapi era inilah. Monggo ditutup Mas. Ya, sementara untuk perbincangan kita di episode kali ini cukup sampai di sini. Tadi kita diminta untuk nunggu 6 bulan ke depan. Nah, saya harap teman-teman yang menonton juga bersabar, ke 6 bulan ke depan kita akan mengevaluasi dan akan podcast ulang lagi ya Mas. 6 bulan ke depan sampai 6 bulan tonton terus podcast kita. Nah, harus tonton. Enggak tonton kita 6 bulan ke depan enggak syuting. Kok ngancem? Anda nggak akan tahu kapan kita akan muncul. Iya loh, bisa walaupun Anda pakai AI, nggak tahu. Iya. Makanya tonton terus dua podcast itu, dua channel itu. Oke, terima kasih ke Mas Om Widi, saya Yudanta, sudah berbagi dan share banyak banget pokoknya. Iya. Ya. Boleh ya kalau langsung tanya-tanya ke Boleh. Widi ya, langsung bisa menghubungi ya. Kontaknya ke mana nih? Langsung IG aja. IG aja, berarti nanti IG di sini. IG-nya di sini kan. Nah, kalau nggak di deskripsi nanti ya. Itu boleh langsung ya. Oh iya, kalau nggak salah ada channel ini ya apa? Akun IG ya. Iya, IG yang itu. Bisa di follow juga di akun ai.arsitektur. AI.arsitektur. Untuk ngelihat bagaimana perkembangan. Iya. Bulan ke depan Bisa dipakai 6 bulan ke depan. Kehororan yang akan terjadi. Ya, nanti ditulis di deskripsi juga. Iya. Terima kasih Mas Andi Rahman, sama-sama. Mas Yuli Carlson. Sama-sama. Kita mungkin nanti ketemu lagi di podcast yang berikutnya ya. Terima kasih. Close dulu buat Om Widi. Oke teman-teman semua, kalau gitu kita tutup untuk acara podcast kali ini. Kita nanti jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.